Puji Tuhan, ibu-ibu, selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau kita boleh ada masih dengan tubuh yang sehat saat ini. Semua kita percaya karena kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap beribadah sekalipun kita ada di rumah lewat online ya. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 19. Mazmur 19 ayatnya yang kita baca mulai dari ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panasnya sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Adil semuanya. Puji Tuhan. Saya mau menekankan firman Tuhan ini mulai dari ayat yang ke-8 sampai kepada yang ke-9. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Artinya, perintah Tuhan, firman Tuhan, titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu yang pertama menyegarkan jiwa, memberi hikmat, memberi sukacita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pemazmur ini menyampaikan atau menerangkan ada 7 karakter Allah. 7 artinya sempurna. Yaitu dikatakan firman Tuhan itu atau Taurat Tuhan itu teguh. Taurat Tuhan itu tepat. Taurat Tuhan itu murni. Firman Tuhan itu atau Taurat Tuhan itu juga suci, benar, dan adil, dan bijaksana. Artinya ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka ada banyak faedah atau ada banyak kegunaan di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu memberikan kita pengalaman di mana
ketika kita tidak mengerti. Dia memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Dia memberikan hikmat pengertian kepada orang yang mungkin belum mengerti tentang firman Tuhan. Ketika orang dalam keadaan susah, kalau mau mengikut dunia, mungkin orang banyak yang bunuh diri atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sebab dia tidak mengenal firman. Tetapi bagi saya dan saudara, pada saat ini pun dikatakan bahwa mungkin kita sudah mendengar firman Tuhan itu, ya sudah tidak terhitung lagi. Dan kita tetap merindu untuk mendengar firman Tuhan. Sebab saya percaya bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, apalagi di dalam kondisi pandemik COVID-19 ini yang kita hanya di rumah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan itu masih ada dan selalu ada. Kita masih bisa mendengar sekalipun melewati video atau online. Sebab di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Ketika jiwa ini mungkin lagi marah, lagi kesal. Ketika mendengar firman Tuhan, adakah satu kesukaan? Ada gairah. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan, oh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan peraturan Tuhan itu teguh. Sebab Taurat Tuhan itu sebagai ajaran Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara agar kehidupan kita adalah kehidupan yang mau bergaul erat dengan Allah. Yang mau mengenal Allah secara pribadi. Kalau kita tidak ada firman Tuhan, kita tidak kenal bagaimana karakter Allah yang sebenarnya. Kita tidak tahu bahwa Allah itu Allah yang mengasihi. Bahwa Allah itu kudus. Bahwa Allah itu suci. Bahwa Allah itu murni. Kalau tidak ada firman, tidak mengerti. Dan dikatakan titah Tuhan itu tepat. Setiap perkataan Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dia selalu tepat dan pasti menggenapinya. Ketika dia berjanji, dia pasti menggenapinya. Sehingga dikatakan kalau kita pelajari, kita naik ke atas di pasal yang sama, bagaimana dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Betapa Allah itu, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dialah yang menciptakan langit dan bumi.
Kalau kita pelajari di dalam Kejadian 1, ya, saudara boleh baca bagaimana pada awalnya bumi ini kosong dan gelap, tetapi dengan perkataan Tuhan, dengan firman Allah, maka jadilah terang. Artinya perkataan Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa. Berkuasa mengubah segala sesuatu. Sehingga kita lihat di ayat yang pasal yang sama, ayat yang kedua, di sini dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya alam ini, langit dan bumi, yang tidak bisa bicara, tetapi dia katakan dia menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu hari kepada hari. Hari ini adalah hari Sabtu. Diteruskan sampai besok adalah hari Minggu. Diteruskan kembali, besoknya adalah hari Senin. Hari berganti hari. Tidak ada yang dapat melakukan itu. Sehingga kalau saya baca dari ayat 2 sampai ayat yang 7, kita melihat betapa syair-syairnya itu seperti satu puisi yang indah. Saya mau katakan ini satu puisi yang indah ya. Karena ini firman Tuhan. Dikatakan bahwa di ayat yang keempat tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Saudara, kalau kita lihat langit pada malam hari, di sana ada bintang, ada bulan yang menerangi. Dan pada siang hari ada matahari yang menerangi bumi ini. Sebab itu dikatakan semuanya menceritakan kemuliaan Allah. Bagaimana dengan saya dan saudara yang sudah mendengar firman Allah dan bahkan merasakan kebaikan-kebaikan Allah? Satu bukti kalau saya dan saudara boleh dipelihara dan dijaga sampai saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara dan saya masih sehat, semua karena anugerah dan kemurahan Allah. Perlindungan Tuhan itu diberikan kepada saya dan saudara. Luar biasa. Artinya wajar dan wajib kita untuk memuliakan Tuhan. Kita layak untuk memuji dan membesarkan namanya. Kita layak untuk mengagungkan kebesarannya. Bahwa Dia sungguh adalah Allah kita. Allah yang patut disembah dan diagungkan. Sebab Dia nyata di dalam firman-Nya. Di ayat yang ke-6, pasal yang sama, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya,
girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman bisa tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan setiap telinga yang mendengarnya dikatakan memberikan hikmat dan pengertian. Yang teristimewa lagi, menyegarkan jiwa. Bagian saya dan saudara, mari kita sampaikan firman Tuhan kepada siapa saja. Teristimewa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagi orang-orang yang belum mengerti akan kebenaran ini. Ini bagian saya dan saudara. Untuk kita menyampaikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Amin. Yang dapat menyegarkan jiwa. Yang teguh. Bahkan kepada orang yang tidak berpengalaman dia memberikan hikmat. Kita lihat bagaimana Raja Salomo ketika diperhadapkan dengan dua wanita yang memiliki anak. Yang satu mati tetapi yang satu hidup. Dua-dua mengatakan bahwa itu anaknya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia hanya minta hikmat kepada Tuhan. Dan dikatakan anak ini susah untuk dibagi. Lalu Salomo katakan dia akan membunuh anak. Sehingga ibu yang sebenarnya itu mengatakan, dia berikan kepada orang. Ini adalah hikmat. Tidak semua orang memiliki hikmat sekalipun dia orang yang pintar, saudara. Tetapi ada banyak kali orang yang mungkin tidak diperhitungkan, orang yang dianggap bodoh, dia memiliki hikmat melebihi daripada orang yang pintar. Puji Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang sempurna. Kita melihat bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Menandakan bahwa Dia adalah Allah yang bekerja di dalam kesempurnaannya. Dia berkarya di dalam kesempurnaan. Kesempurnaannya itu apa, saudara? Yaitu di dalam firman-Nya. Berkarya di dalam firman-Nya dengan sempurna. Sehingga dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Oh, haleluya. Haleluya, saudara. Sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan
Tuhan selalu datang dengan firman-Nya untuk terus mendidik kita, untuk terus mengajar kita, untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Roma 2 ayat yang ke-17. Roma 2 ayatnya yang ke-17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi Taurat Tuhan itu yang datang kepada saya dan saudara, yang kita dengar mengajar orang. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang hidupnya berbuat jahat, dibawa untuk datang masuk di dalam kebenaran. Artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Untuk masuk di dalam kebenaran Allah. Hidup benar. Meninggalkan kejahatan. Meninggalkan kejahatan. Sehingga kita pun bisa mengajar kepada orang lain. Kita pun bisa mendidik kepada orang lain. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita sudah tahu kebaikan, kita sudah tahu kebenaran, dan kita masih melakukan, saudara, dikatakan itu fasik. Sia-sia ibadah kita. Kita nggak bisa jadi pengajar, saudara. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Bukan orang buta menuntun orang buta. Orang gelap menuntun orang gelap. Saudara, itu akan sama aja. Hidupnya akan tetap di dalam kegelapan. Hidupnya akan tetap di dalam dosa. Tetapi ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus, orang yang buta, orang yang melek menuntun orang yang buta. Supaya mereka melihat jalannya. Mana jalan yang salah dibawa kepada jalan yang benar. Dari kegelapan dibawa masuk kepada terang Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa engkau menjadi pendidik orang yang bodoh. Dan mengajar orang yang dewasa.
Sebab dikatakan orang yang dewasa adalah orang yang memiliki kepandaian di dalam kebenaran. Kepandaian di dalam kebenaran. Berbeda saudara, orang yang pandai secara ilmu pengetahuan dengan pandai di dalam kebenaran. Sebab orang yang pandai di dalam ilmu pengetahuan, logikanya lebih banyak dipakai. Tetapi orang yang pandai di dalam kebenaran, selalu berpaut kepada firman. Firman itulah yang menuntun setiap kehidupannya. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bahwa firman Tuhan itu mengajar kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak tetap tinggal seperti buah yang tetap asam, tetapi berubah menjadi manis. Ada perubahan yang besar ketika kita ada di dalam Tuhan. Kalau dulu mungkin orang-orang bisa mengenal kita, oh dia dulu begini-begini, dia seperti ini, mungkin negatif. Tetapi ketika ada di dalam Tuhan, semuanya berubah. Bukan manusia yang mengubah, tetapi firman yang mengubah. Sebab itu kita tidak boleh menghakimi saudara satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menghakimi. Tetapi yang menghakimi kita adalah firman. Firman yang menghakimi saya dan saudara. Agar kita hidup kembali ke jalan-jalan yang benar. Kalau kita sudah berbuat salah, sudah melakukan hal-hal yang menyimpang, mari kita kembali. Kembali ke jalan-jalan yang benar. Sebab di dalam firman-Nya ada kesaksian. 1 Yohanes 5 ayat yang 9. Kita menerima kesaksian manusia. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan.
Luar biasa, saudara. Kita melihat di sini dikatakan barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kalau kita berbicara tentang anak Allah, tentang Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Dia adalah satu di dalam Tuhan. Artinya kita percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sebagaimana Dia sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Untuk memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini, sebab hidup di dunia ini hanyalah sementara, kata firman Tuhan. Sebab hidup ini adalah fana, tetapi hidup bersama dengan Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dia akan menerima hidup yang kekal. Artinya, pemeliharaan Allah ketika kita ada di dunia ini sampai selama-lamanya. Mungkin kita waktunya nanti akan kembali meninggalkan dunia ini. Tetapi roh kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah tujuan kehidupan kita. Sebab itu bagi orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, bahkan mungkin belum mendengar firman Tuhan ini, dia tidak mengenal apa itu keselamatan, saudara. Tetapi kita mengucap syukur bahwa dikatakan Taurat Tuhan itu memberikan pengertian bagi orang yang tidak berpengalaman. Oh, haleluya. Dan Taurat Tuhan itu juga tadi dikatakan dia memberikan sukacita di dalam kehidupan. Mazmur 19 ayatnya yang 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tidak seperti perkataan manusia yang seringkali berubah. Tetapi perkataan firman Tuhan di sini dikatakan, dia tidak pernah berubah. Dia teguh. Teguh artinya tidak bergoyang, saudara. Apapun yang terjadi, dia tetap teguh. Tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Sebab dia tahu bahwa Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kehidupannya. Dan dikatakan yang ketiga bahwa Tuhan itu membuat mata bercahaya. Kalau mata bercahaya artinya mata ini bersinar. Bisa melihat sesuatu yang jelas. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita dapat membedakannya. Kita dapat mencari jalan mana yang baik, mana yang benar. Kisah 26. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 26 ayatnya yang ke-18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan. Untuk orang-orang yang dikuduskan. Dikatakan mata hati kita. Mata hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan sudah dipindahkan dari kegelapan datang kepada terang. Bahkan dari kuasa iblis datang kepada kuasa Allah. Oh, luar biasa tuh, saudara. Supaya apa? Dikatakan supaya mereka oleh iman kepada Tuhan. Memiliki iman kepada Tuhan. Dikatakan supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dari apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kita akan mendapat bagian di kerajaan Allah. Kita akan mendapat bagian bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di Wahyu, kita akan duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kehidupan kita layak dan berkenan kepada Allah. Sebab itu kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah, dia sudah menyelamatkan jiwa kita. Pengorbanannya di kayu salib. Darahnya tertumpah untuk mengampuni segala dosa kita. Untuk keselamatan yang besar itu. Yang tidak diterima oleh orang-orang di luar sana yang belum percaya. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita. Bahwa betapa kita bersyukur firman selalu datang di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan firman itu membuat mata kita bercahaya. Firman Tuhan itu mengajar kita kepada orang-orang yang tidak berpengalaman.
Firman Tuhan itu mendidik kita agar kita meninggalkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Agar kita menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan kiranya memberkati.